Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desya Prihatini, saya dari kelas 03 SAKP 009. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas perekonomian Indonesia yang berjudul Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan. Pengertian kemiskinan, ketimpangan yang besar dalam distribusi pendapatan atau kesenjangan ekonomi dan tingkat kemiskinan adalah dua masalah besar di banyak negara berkembang, tidak terkecuali di Indonesia. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadinya ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat, pemenuhan kebutuhan dasar, atau sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Kemiskinan dapat dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup yang pertama, gambaran kekurangan materi yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Yang kedua, gambaran tentang kebutuhan sosial termasuk keterkecilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Yang ketiga, gambaran tentang kurang penghasilan dan kekayaan yang memadai. Pengertian kemiskinan menurut Bank Dunia bahwa kemiskinan sebagai hidup dengan pendapatan di bawah 1 US dollar per hari dan pengertian kemiskinan menengah untuk pendapatan di bawah 2 US dollar per hari. Sedangkan pada tahun 2012 dikutip dari Tribun bahwa menurut BPS, Badan Pusat Statistik, bahwa pengertian kemiskinan adalah mereka yang berpenghasilan 233.000 per bulan atau 7.000 per hari. Kemiskinan juga bisa dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Yang pertama, pengertian kemiskinan absolut atau mutlak adalah kemiskinan yang dapat diukur dengan perbandingan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasar minimum. Oleh karena itu, mengkategorikan seseorang mengalami kemiskinan absolut adalah di mana uangnya yang diperoleh tidak dapat mencukupi untuk membeli lauk pauk perharian. Yang kedua, pengertian kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang lebih banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan di mana seseorang atau keluarga dapat memenuhi seluruh keperluan primernya. Akan tetapi masih tergolong berpendapatan rendah dibandingkan dengan individu di masyarakat. Maka seseorang tersebut disebut mengalami kemiskinan relatif, dapat diperkirakan dengan memperhatikan golongan pendapatan rendah dari suatu pola pembagian pendapatan. 8 hal yang menyebabkan ketimpangan distribusi di negara yang sedang berkembang. Yang pertama, ada pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita. Yang kedua, inflasi di mana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang. Yang ketiga, ketidakmerataan pembangunan antara daerah. Yang keempat, investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal sehingga persentase pendapatan modal kerja tambahan besar dibandingkan persentase pendapatan yang berasal dari kerja sehingga pengangguran bertambah. Yang kelima, rendahnya mobilitas sosial. Yang keenam, pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis. Yang ketujuh, memburuknya nilai tukar bagi NSB dalam perdagangan dengan negara-negara maju sebagai akibat ketidakelastisnya permintaan negara-negara maju terhadap barang-barang ekspor NSB. Yang ke-8, hancurnya distribusi kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri perumah tanggaan, dan lain-lain. Penghapusan kemiskinan dalam berkembang atau ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan salah satu inti masalah pembangunan, terutama di negara yang sedang berkembang. Todara dan Smith mengatakan, penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan merupakan inti dari sebuah masalah pembangunan dan merupakan tujuan utama kebijakan pembangunan di banyak daerah. Menurut Todaro,
Pengaruh antara ketimpangan distribusi pendapatan terhadap kemiskinan dipengaruhi oleh adanya peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk cenderung berdampak negatif karena penduduk miskin, terutama bagi mereka yang sangat miskin, sebagian besar keluarga miskin memiliki jumlah anggota keluarga yang banyak, sehingga kondisi perekonomian mereka berada di garis kemiskinan semakin memburuk, seiring dengan memburuknya ketimpangan pendapatan dan atau kesejahteraan. Penyebab dari kemiskinan adalah adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang selanjutnya akan menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Adapun dampak rendahnya tingkatan pendapatan penduduk terhadap pembangunan adalah yang pertama rendahnya daya beli masyarakat yang menyebabkan pembangunan bidang ekonomi kurang berkembang baik. Yang kedua, tingkat kesejahteraan masyarakat rendah menyebabkan hasil pembangunan hanya banyak dinikmati kelompok masyarakat kelas sosial menengah ke atas. Dan kita juga ada strategi untuk mengakselerasi penurunan angka kemiskinan. Yang pertama, pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan masyarakat miskin atau rentan dengan akses permodalan, meningkatkan kualitas produk dan akses pemasaran, mengembangkan keterampilan layanan usaha, serta mengembangkan kewirausahaan, kemitraan, dan keperantaraan. Yang kedua, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa untuk memperkuat infrastruktur koneksivitas yang menghubungkan antara pusat ekonomi dan wilayah penunjang sekaligus memperkuat pengembangan produk lokal. Yang kedua, reformasi anggaran subsidi. Alokasi untuk subsidi BBM dialihkan menjadi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) guna mengurangi ketimpangan. Yang kedua, peningkatan anggaran perlindungan sosial. Penurunan subsidi yang disignifikan dari 3,4% menjadi 0,8% PDB pada periode 2015 dan 2018 dialokasikan untuk perlindungan sosial melalui premi asuransi kesehatan masyarakat miskin serta perluasan program bantuan sosial. Yang kelima, perkuatan ekonomi domestik dan tata kelola impor. Penguatan ekonomi domestik diwujudkan melalui peningkatan kemudahan berusaha di daerah yang dipantau dengan ketat dan kemudahan izin berusaha melalui online single subscription atau OES. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.